Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi di dalam Yesus Kuatku, kita akan menikmati berkat firman Tuhan yang akan kembali menguatkan kita, membuat kita terus berharap kepada Tuhan, dan kita semakin mengenal Dia lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk mendapat kebenaran firman Tuhan, untuk kembali menerima kekuatan lewat firman-Mu Tuhan. Karena kami menyadari kami sangat butuh firman Tuhan. Kami ingin lagi mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk kami berterima kasih atas anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami mau dengar firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal ke-14 yang akan kita baca mulai ayat ke-16. Yohanes 14 mulai ayat ke-16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan, di dalam perikop ayat firman Tuhan ini di sana dituliskan Yesus menjanjikan penghibur. Saudara yang kekasih, kalau kita hidup di dalam dunia ini, seberapa hebat diri kita, seberapa pintar dan kreatifnya kita, atau seberapa bijaksananya kita, saya sangat yakin tidak ada satu orang pun di antara kita yang dapat menciptakan kedamaiannya sendiri. Kita tidak dapat menciptakan ketenangan diri kita sendiri. Mungkin dunia mengajarkan kita dengan mencari ketenangan ataupun kedamaian dengan cara-cara yang lain. Tetapi kalau kita mau lihat apa yang dunia tawarkan, semuanya itu hanyalah ketenangan ataupun kedamaian yang bersifat sementara. Tetapi Yesus jelas-jelas menawarkan seorang penghibur, menawarkan seorang penolong yang lain, the comforter, yaitu Roh Kudus, yang akan diam di dalam kehidupan kita ketika kita membuka hati kita dan menerima Dia. Tuhan tidak mau kita gelisah. Tuhan tidak mau kita seorang diri seperti seorang yatim piatu. Itu sebabnya Dia memberikan kepada kita penolong yang lain. Penolong yang dapat memberikan kita kekuatan, penolong yang dapat memimpin kita, penolong yang dapat mengajarkan kita hal-hal yang tidak dapat kita pahami dan mengerti. Sehingga ketika kita membutuhkan kedamaian, ketika kita membutuhkan ketenangan, kita punya Roh Kudus itu. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17, di sana dituliskan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia. Dunia tidak dapat menerima Dia. Tetapi kita orang-orang yang percaya, kita tahu bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, di sana dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan tidak mau kita gelisah. Itu sebabnya apa yang diberikan, apa yang ditawarkan Tuhan kepada kita adalah kedamaian permanen. Haleluya. Damai sejahtera miliknya sendiri. Itu yang ditawarkan kepada kita semua.
Di dalam Roma 5 ayat yang pertama di sana dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ketenangan hanya ada di dalam Yesus Kristus yang sudah mendamaikan kita dengan Allah. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka manusia diperdamaikan dengan Allah. Karena dosa kita berseteru dengan Allah. Tetapi karena Yesus mati di atas kayu salib, karena dia bangkit, dan karena dia menjanjikan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, maka kita dapat beroleh ketenangan, sebab tidak ada lagi perseteruan dengan Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita membuka hati kita untuk Dia, ketika kita mengizinkan dan menerima Roh Kudus hidup di dalam hidup kita, maka percayalah, hal itu yang akan membawa kita kepada kedamaian, kepada ketenangan, sebab kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Kita tidak hidup lagi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kita tidak hidup lagi di dalam daging, tetapi Roh Kudus, the Comforter itu, yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memimpin kita, yang akan mengajarkan kita jalan-jalan kebenaran di dalam Kristus. Dan kebenaran itu yang akan membawa hidup kita di dalam damai sejahtera. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi di dalam hidup kita, kalau ada Roh Kudus yang memimpin kita hidup di dalam kebenaran, maka pasti kedamaian dan ketenangan akan kita dapatkan. Di dalam Roma pasal yang ke-8, mulai ayat ke-6 sampai ayat yang ke-11, di sana dijelaskan bahwa jika Roh Kudus hidup di dalam diri kita, jika Roh Kudus ada dalam hidup kita, jika Roh itu berkuasa atas hidup kita, maka Roh itu yang akan menolong kita untuk menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa, dari keinginan-keinginan daging, dari apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus akan membuat kita menjauhkan diri dari hal-hal yang Tuhan tidak senangi. Dan itu akan memberikan kita ketenangan, itu akan memberikan kita kedamaian. Jika kita hidup di dalam dosa, kita tidak mungkin hidup di dalam ketenangan. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita boleh hidup berdamai dengan Allah. Apakah saudara mau mengizinkan Roh Kudus untuk hidup di dalam diri kita, di dalam hidup saudara? Mari saudara, kita terima apa yang Tuhan janjikan. Kita terima apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus itu menolong, memimpin, membawa hidup kita, agar kita hidup selalu menyenangkan hati Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran Allah yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita agar kita hidup di dalam kebenaran bersama-sama dengan Roh Kudus, the Comforter, penolong yang lain yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kebenaran-Mu, agar kami dapat memperoleh damai sejahtera, agar kami dapat hidup di dalam ketenangan. Kami perlu hidup seturut dengan firman Tuhan, dan tanpa Roh Kudus kami tidak mungkin hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mau serahkan segenap hidup kami. Kami mau terima Roh Kudus, kami mau Roh-Mu hidup di dalam kami Tuhan, sehingga kami juga boleh dijauhi dari perbuatan-perbuatan dosa. Kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang masih hidup di dalam dosa, yang masih hidup di dalam ikatan-ikatan dosa, Tuhan kami undang Engkau hadir, Engkau bekerja Tuhan, Engkau lepaskan kami, Engkau tolong kami Tuhan,
sehingga kami semua boleh dibebaskan karena Engkau telah menebus kami dari segala dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang telah menebus hidup kami yang dulu berdosa, kami sudah dikuduskan. Itu sebabnya pimpin kami Roh Kudus agar kami dapat hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.